Atlantis. Di manakah sebenarnya benua yang sempat diceritakan oleh Plato ini berada? Benarkah benua ini tenggelam ke dasar laut saat terjadi gempa dahsyat dahulu kala? Lalu, berapa banyak dari kalian yang pernah membaca buku Timaeus dan Critias ini? Dan buku inilah yang pertama kali menjelaskan tentang Atlantis. Meski banyak yang menceritakan bahwa suku Atlantis adalah keturunan ras super, namun sayangnya, dalam buku ini tidak ada satu kata pun yang mendeskripsikan bahwa ras Atlantis adalah ras super. Teknologi dan kemampuan yang dideskripsikan oleh Plato mengenai Atlantis sebenarnya sama saja dengan teknologi yang dimiliki oleh bangsa purba lainnya, seperti Yunani, Cina, dan Mesir. Bahkan dalam tulisan Plato, disebutkan bahwa bangsa Atlantis kalah berperang dengan Yunani. Mungkin yang membuat orang berpikir bahwa mereka keturunan ras super adalah karena Plato menyebutkan bahwa bangsa Atlantis berasal dari keturunan Poseidon, yaitu dewa samudra Yunani kuno. Mungkin dari kalian tidak banyak yang pernah membaca buku karangan Plato ini. Jadi, mari kita kulik teori Atlantis berdasarkan keterangan Timaeus dan Critias. Timaeus dan Critias adalah sebuah buku yang ditulis oleh Plato yang di dalamnya berupa dialog yang terjadi antara Timaeus, Critias, Hermokrates, dan Sokrates. Dalam buku ini, kisah Atlantis diceritakan oleh Critias yang mendengarkan kisah itu dari kakeknya yang juga bernama Critias. Sedangkan Critias sang kakek mendengarkannya dari Solon, dan Solon mendengarkannya dari para pendeta Mesir. Sedangkan Timaeus sendiri hanya sedikit menyinggung soal Atlantis. Dan Critiaslah yang lebih banyak mendeskripsikan tentang Atlantis. Namun, cerita mengenai Atlantis dari Critias sepertinya belum diselesaikan oleh Plato. Sehingga kita hanya mendapat sepenggal cerita tentang Atlantis. Dalam buku ini, Timaeus menjelaskan di mana lokasi Atlantis. Dia berkata, di Samudra Atlantik ada sebuah pulau yang terletak di hadapan selat, yang disebut pilar-pilar Hercules. Pulau itu lebih luas dibandingkan dengan gabungan Libya dan Asia. Dan pilar-pilar ini juga merupakan pintu masuk ke pulau-pulau lain di sekitarnya. Laut yang ada di pilar-pilar Hercules seperti sebuah pelabuhan yang memiliki pintu masuk yang sempit. Dan di luarnya adalah laut yang sesungguhnya. Di wilayah Atlantis ini ada sebuah kerajaan besar yang memerintah seluruh pulau-pulau di sekitarnya, serta sebagian wilayah di benua lain. Jika kamu paham tentang deskripsi lokasi ini, coba komen di bawah. Selanjutnya, Critias menjelaskan tentang asal-muasal dari bangsa Atlantis. Ia berkata, sebelumnya, para dewa mulai membagi wilayahnya masing-masing, dan bagian mereka tersebar ke seluruh dunia dalam proporsi yang berbeda-beda. Dan Poseidon menerima bagiannya, yaitu Pulau Atlantis.
Di tengah-tengah pulau itu, ada sebuah daratan yang dianggap terbaik dan memiliki tanah yang subur. Di situ, ada sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi. Di gunung itu, tinggallah seorang manusia bernama Evenor yang memiliki seorang istri bernama Lucy. Mereka memiliki satu anak perempuan bernama Cleito. Ketika Cleito telah dewasa, ayah dan ibunya meninggal dunia. Poseidon yang melihatnya jatuh cinta kepadanya dan berhubungan dengannya. Poseidon dan Cleito memiliki 5 pasang anak kembar laki-laki. Lalu, ia membagi pulau Atlantis menjadi 10 bagian. Ia memberikan kepada anak tertua pertama dari para anak kembar mereka, yaitu tempat kediaman ibu mereka. Wilayah yang sekelilingnya merupakan tanah terluas dan terbaik. Ia juga menjadikan anak tertua itu sebagai raja atas saudara-saudaranya. Poseidon memberi nama anak itu Atlas. Oleh karena itu, seluruh pulau dan samudra itu disebut Atlantik. Dalam bab selanjutnya, Critias menjelaskan bagaimana penampakan daratan Atlantis. Poseidon memecahkan tanah di sekitar bukit tempat tinggal Cleito, sehingga bukit itu terpisah dari daratan. Bukit itu sekarang dikelilingi oleh laut yang berbentuk lingkaran. Kemudian, Poseidon membuat 2 bagian daratan seperti ini, sehingga jumlahnya menjadi 2 daratan yang dikelilingi 3 wilayah perairan. Poseidon lalu membuat 2 mata air di tengah-tengah pulau, 1 air hangat dan 1 lagi air dingin. Ia juga membuat berbagai macam makanan muncul dari tanah yang subur. Tanah itu juga mendapat keuntungan dari curah hujan tahunan, serta memiliki persediaan yang melimpah di semua tempat. Berdasarkan cerita Critias, masyarakat Atlantis tumbuh dan bermasyarakat layaknya warga-warga normal lainnya. Pada masa itu, wilayah Atlantis didiami oleh berbagai kelas masyarakat. Ada tukang batu, tukang kayu, dan ada suami-suami dan para prajurit. Bagi para prajurit, mereka mendapat wilayahnya sendiri, dan semua keperluan untuk kehidupan dan pendidikan disediakan dengan berlimpah. Mereka tidak pernah menganggap bahwa kepunyaan mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka menganggap sebagai kepunyaan bersama. Mereka juga tidak pernah menuntut makanan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Para prajurit ini tinggal di kuil Athena dan kuil Hepatus di puncak bukit. Mereka tidak memuja emas dan perak, karena bagi mereka semua itu tidak berguna. Mereka juga membangun rumah sederhana di mana anak-anak mereka dapat tumbuh. Inilah cara mereka hidup. Mereka menjadi penjaga kaum mereka sendiri dan menjadi pemimpin bagi seluruh kaum Helenis. Mereka juga menjaga jumlah perempuan dan jumlah laki-laki dalam jumlah yang sama untuk berjaga-jaga bila terjadi perang. Dengan cara inilah mereka mengelola wilayah mereka dengan adil.
Mereka membangun kuil, istana, dan pelabuhan. Pertama, mereka membangun jembatan untuk menghubungkan wilayah air dengan daratan yang mengelilingi kota kuno. Lalu membuat jalan yang menuju arah istana. Mereka membangun istana di tempat kediaman para dewa. Setiap raja menurunkan kemampuannya yang luar biasa kepada raja berikutnya, sehingga mereka mampu membangun bangunan yang luar biasa megah. Mereka membangun sebuah kanal selebar 300 kaki dengan kedalaman 100 kaki dan panjang 9 km. Mereka juga membuat jalan masuk yang cukup besar untuk dilewati berbagai jenis kapal besar, dan lewat kanal ini mereka dapat berlayar menuju zona terluas. Lalu, bagaimana Atlantis bisa hancur? Timaeus menjelaskan bahwa selama 9.000 tahun, Athena dan Atlantis terus berperang. Kemudian, sebuah gempa bumi dahsyat meluluh lantahkan benua Atlantis. Tanah-tanah di pegunungan mulai berjatuhan, longsor ke bawah, dan menimbun wilayah Atlantis, dan hanya dalam semalam, hujan yang luar biasa lebat menyapu bumi, dan pada saat yang bersamaan terjadi gempa bumi dahsyat. Dalam satu hari satu malam, semua penduduk tenggelam ke dalam perut bumi, dan pulau Atlantis lenyap ke dalam samudera yang luas. Critias menambahkan bahwa segala bencana yang terjadi karena Zeus, raja para dewa yang memerintahkan menghukum perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan selama ini. Hal ini dilakukan untuk menyadarkan dan memurnikan mereka semua. Kutipan terakhir dari buku ini adalah Zeus mengumpulkan para dewa dari tempat kediamannya masing-masing. Setelah itu, mereka semua berkumpul dan Zeus berkata, "Sayangnya kalimat itu tak pernah terselesaikan. Jadi, kita tidak pernah tahu apa yang ingin dikatakan oleh Zeus." Meski buku ini tak pernah terselesaikan, namun pengaruhnya terhadap umat manusia jauh lebih besar dibandingkan ribuan buku lainnya. Apa kamu punya gambaran tersendiri tentang Atlantis? Coba komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.